Prancis berhasil menobatkan Indonesia sebagai konsumen pertama Rafale di kawasan Asia Tenggara setelah sukses menahbiskan India sebagai pemakai perdana jet tempur bermesin ganda itu di rantau Asia Selatan. Indonesia juga tercatat sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik pertama yang memilih menjadi pengguna pesawat pancar gas yang memiliki maksimum thrust loading 158,7 kg/kN itu. Pemilihan pesawat tempur Omni-Role tersebut oleh Kementerian Pertahanan menyingkirkan penempur multi-role asal Amerika Serikat, yakni F-16 Viper. Seperti diketahui, sebelumnya banyak pihak menjagokan F-16 Viper sebagai burung besi yang akan dibeli oleh Medan Merdeka Barat pada MEF etapa terakhir. Pesawat yang mengadopsi Kana tersebut diakuisisi oleh Indonesia sebanyak 42 unit yang semuanya ialah varian F4. 30 buah diantaranya adalah Rafale C, sedangkan sisanya ialah Rafale B. Nilai program Rafale tercakup pula impor 2 Falcon 8X buatan Dassault Aviation sebagai pesawat VIP Kementerian Pertahanan. Mengandalkan sistem pembangkit 3 Pratt & Whitney Kanada PW307D turbofans engine, Falcon 8X mempunyai jarak jelajah hingga 11.945 km dengan 8 penumpang daripada Boeing BBJ-2 yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara yang hanya bisa terbang sejauh 10.426 km dengan 8 penumpang pula. Akuisisi pesawat pancar gas dengan maksimum wing loading 525,2 kg per meter persegi tersebut merupakan angin segar di tengah kebosanan sebagian pihak terhadap F-16. Suka atau tidak suka, jet tempur yang didesain dan pernah diproduksi oleh General Dynamics itu sekarang telah memasuki masa senja alias sunset airplane. Order backlog F-16 kini hanya 128 unit yang semuanya ialah Block 70 dan Block 72 saja. Walakin order backlog itu cuma pesanan negara-negara seperti Bulgaria dan Zonder backlog dari Amerika Serikat sebab Om Sam tidak memerlukan F-16 baru lagi. Sebagai konsekuensi sikap Jakarta yang membeli Rafale dan menampik tawaran Lockheed Martin untuk memasok F-16 Viper, produsen F-35 tersebut sekarang seperti bersikap setengah hati terhadap Indonesia. Hal ini dapat ditengok dari sikap firma yang 1,33% sahamnya dipegang oleh Bank of America atas rencana Jakarta melakukan upgrade 10 F-16AB karya General Dynamics menjadi setara Viper. Boleh jadi sikap Medan Merdeka Barat yang welcome pula terhadap Boeing dengan F-15EX seperti menabur garam di atas luka Lockheed Martin yang sudah ada gara-gara didepak oleh Dassault Aviation. TNI Angkatan Udara sebagai calon operator pesawat tempur yang mengadopsi engine karya Safran Aircraft Engines itu sudah merencanakan penempatan Rafale di Skuadron Udara 12 dan Skuadron Udara 16 di Simpang 3 Pekanbaru. Kini nampaknya kekuatan udara negeri asal Andin tengah mempersiapkan infrastruktur jet tempur bermesin ganda tersebut di sana, seperti konstruksi hanggar dan gudang munisi. Skuadron Udara 1 di Seidurian Pontianak pun dilirik guna menjadi tuan rumah penempur yang banyak menggunakan peralatan elektronika keluaran Thales itu. Tentu saja hal demikian akan terjadi ketika semua unit Rafale pesanan Jakarta sudah diserahkan oleh Dassault Aviation dan TNI Angkatan Udara memutuskan masa dinas BAE System Hawk 100-200 telah berakhir. Tidak dapat dipungkiri, akuisisi mesin perang baru harus diikuti pula dengan penyiapan logistik guna mendukung kesiapan operasional peralatan tersebut. Misalnya penyiapan workshop untuk pemeliharaan beragam subsistem pesawat tempur seperti engine, avionik, peralatan elektronika, roda pendarat, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan ketersediaan gudang untuk menyimpan suku cadang, munisi, maupun hanggar dan shelter.
Tidak boleh dilupakan juga ketersediaan peralatan Ground Support Equipment atau GSE seperti aircraft towing car, ground power unit, dan lain-lain. Dari aspek anggaran, pembelian peralatan perang dari luar negeri selalu menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri atau PLN. Adapun pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung sistem senjata biasanya memakai dana rupiah murni alias 100% dana APBN. Pembagian demikian sudah lama dipraktekkan di Indonesia, meskipun dalam kasus tertentu diusulkan pemakaian skema PLN guna mendirikan fasilitas pendukung seperti hanggar. Pendirian fasilitas-fasilitas pendukung mesin perang biasanya berjalan 1 atau 2 tahun sebelum sistem senjata yang dibeli diserahkan oleh pabrikan kepada Kementerian Pertahanan. Dalam program Rafale, terdapat selisih nilai kurs yang menguntungkan Indonesia sebagai pembeli. Kontrak akuisisi penempur yang dapat mengadopsi peluru berpandu Mika-NG tersebut menggunakan euro, sehingga terjadi selisih nilai kurs karena pinjaman dalam bentuk US dollar. Nilai selisih nilai kurs tidak besar, namun tetap bermanfaat untuk menambah pengadaan yang tidak tercakup dalam kontrak pengadaan jet tempur bersayap Delta itu. Adanya dana hasil selisih nilai kurs dapat menjembatani kebutuhan Rafale yang sebelumnya terkena pemotongan alokasi PLN dari 34,4 miliar US dollar menjadi 25 miliar US dollar pada 28 November 2023. Memanfaatkan selisih nilai kurs pembelian Rafale, dana yang tersisa disepakati oleh Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara untuk pengadaan persenjataan Rafale dan sistem logistik jet tempur tersebut. Persenjataan yang dimaksud ialah senjata berpandu seperti Mika dan Meteor, agar pesawat pancar gas itu tidak impoten. Sedangkan sistem logistik diantaranya adalah akuisisi engine cadangan dan peralatan GSE, sehingga diharapkan Rafale batch pertama tidak akan memerlukan waktu tahunan untuk berstatus siap operasional. Walakin, uang selisih nilai tukar tidak cukup guna memenuhi semua kebutuhan engine cadangan maupun peralatan GSE Rafale. Terhadap persoalan itu, solusi yang tersedia ialah melaksanakan akuisisi peralatan GSE menggunakan rupiah murni. Apabila solusi ini ditempuh, maka dana tersebut harus diambil dari APBN untuk unit organisasi atau UU TNI Angkatan Udara, bukan dari anggaran UU Kementerian Pertahanan. Sebagaimana diketahui, APBN untuk Kementerian Pertahanan dibagi untuk 5 UU, yakni UU Kementerian Pertahanan, UU Mabes TNI, UU Mabes TNI Angkatan Darat, UU Mabes TNI Angkatan Laut, dan UU Mabes TNI Angkatan Udara. Pertanyaannya ialah apakah alokasi akuisisi engine cadangan dan peralatan GSE Rafale pada anggaran UU TNI Angkatan Udara mencukupi untuk 1 tahun anggaran, ataukah pengadaan tersebut dilakukan beberapa kali berturut-turut dalam tahun anggaran yang berbeda namun tidak memakai skema tahun jamak? Secara teori, penambahan jumlah sistem senjata harus diikuti dengan penambahan anggaran untuk mendukung operasional mesin perang tersebut. Namun, apakah teori demikian dipraktekkan dalam alokasi anggaran UU TNI Angkatan Udara oleh Kementerian Pertahanan masih menjadi tanda tanya. Penyiapan engine cadangan dan peralatan GSE untuk Rafale adalah pekerjaan rumah bagi Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara hingga akhir dekade ini. Eksistensi keduanya sangat penting untuk menjamin kesiapan operasional jet tempur Omni-Role itu, sehingga tingkat kesiapan jet tempur twin engine tersebut nantinya minimal 60% dari armada yang tersedia. Jumlah penempur yang siap lebih penting daripada sekedar mempunyai 42 Rafale di atas kertas, sebab setiap unit pesawat pancar gas itu akan memiliki cycle pemeliharaan sendiri.